Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Andi Ihsan dengan NIM 2304045000031 dari kelas A angkatan 2023. Di sini saya membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial, yang dimana memuat aspek-aspek yang berkaitan dengan dasar-dasar psikologi sosial diambil dari film Ananta. Nah, film Ananta ini menceritakan tentang sepasang remaja, yaitu Tania dan Ananta, yang memiliki karakter yang sangat berbeda, di mana Tania ini bersifat antisosial, dipenuhi khayalan yang selalu ia tuangkan ke dalam kanvas lukisnya. Ia juga tipe yang pemberontak, sedangkan Ananta itu udik, lugu, polos, sering dihina dan diperlakukan tidak baik oleh Tania. Namun Ananta tetap setia dan bertahan untuk menemani Tania dalam kesehariannya. Nah, lalu Ananta memperkenalkan Pierre, cowok berdarah Indo-Prancis, tanpa diharapkan bisa membuat Tania bahagia. Kehadiran Pierre membuat perubahan pada Tania. Saat Tania menyadari Ananta menghilang, ia pun berubah. Tania stres berat, ia sangat merindukan sosok udik yang kerap dicaci maki olehnya. Nah, selanjutnya aspek psikologi sosial yang pertama yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu ada interaksi dan proses sosialisasi. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, di mana ada aksi dan reaksi. Nah, proses ini melibatkan lebih dari satu pihak, seperti individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, sedangkan proses sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari, menginternalisasi, dan beradaptasi dengan nilai, norma, serta peran dalam masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang belajar berinteraksi, memahami aturan sosial, dan mengembangkan identitas sesuai harapan lingkungan sosialnya. Proses ini berlangsung seumur hidup dan melibatkan berbagai agen seperti keluarga, sekolah, teman, media, dan institusi sosial lainnya. Nah, contoh dari interaksi sosial dan proses sosialisasi di sini, di mana Ananta yang digambarkan sebagai sosok sederhana dan ramah membangun hubungan yang tidak biasa dengan Tania, gadis yang cenderung antisosial dan tertutup. Kehadiran Ananta dalam hidup Tania menjadi katalis bagi proses sosialisasi Tania, terutama karena Anta menunjukkan kepadanya empati dan penerimaan tanpa syarat. Nah, proses sosialisasi yang dilakukan Tania ini juga berakhir pada keluarga, teman dekatnya maupun teman sekelas. Selanjutnya itu ada kepatuhan dan konformitas. Nah, kepatuhan merupakan aspek selanjutnya itu ada kepatuhan dan konformitas. Nah, kepatuhan merupakan suatu perilaku di mana individu bersedia untuk tunduk dan menerima otoritas yang mendorong individu tersebut melaksanakan perintah dari orang lain. Individu biasanya mengikuti perintah baik secara sukarela maupun dengan penuh paksaan. Adapun konformitas merupakan bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, contoh kepatuhan dan konformitas itu sendiri dilihat di adegan di mana Ananta menunjukkan kepatuhan dengan terus hadir dan membantu Tania meski sering diperlakukan kurang baik, mencerminkan kesetiaan dan niat tulusnya untuk membantu. Nah, dalam aspek konformitas, meski berbeda latar belakang, Ananta berusaha memahami dunia Tania yang secara bertahap membuka diri dan menghargai perbedaan. Nah, interaksi ini menggambarkan proses penyesuaian sosial keduanya terhadap nilai dan lingkungan baru. Nah, selanjutnya itu ada aspek dinamika dan kepemimpinan dalam kelompok. Nah, dinamika kelompok adalah suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai kerja sama kelompok. Artinya, metode dan proses dinamika kelompok ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan-kumpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian berusaha yang disepakati bersama.
Sedangkan kepemimpinan dalam kelompok adalah suatu aktivitas memegang kekuasaan dalam membuat sebuah keputusan yang bertujuan bukan kepentingan pribadi suatu individu, melainkan untuk kepentingan bersama guna mencapai sebuah tujuan yang sudah kita tentukan sebelumnya dalam melakukan dinamika kelompok. Contoh dalam dinamika dan kepemimpinan dalam kelompok di mana dalam adegan kehadiran Pierre menciptakan dinamika kelompok yang kompleks dalam hubungan antara Ananta dan Tania, memunculkan konflik emosional yang mempengaruhi keseimbangan di antara mereka. Nah, dalam kepemimpinan, Ananta berperan sebagai pemimpin secara tidak langsung yang lembut dan sportif, membantu Tania membuka diri dengan memperkenalkan perspektif baru melalui Pierre tanpa menghakimi. Nah, di sini juga secara langsung Tania berperan sebagai pemimpin di mana dia berperan sebagai atasan dan Ananta berperan sebagai bawahan Tania yang menyuruh-nyuruh Ananta untuk melakukan ini dan itu dalam membantu melukis Tania. Nah, aspek selanjutnya yaitu ada perubahan sikap dan pengaruh minoritas. Perubahan sikap adalah pergeseran cara individu merasakan, berpikir, dan bertindak terhadap suatu objek atau gagasan yang bisa dipengaruhi oleh pengalaman, pengaruh sosial, atau informasi baru. Nah, sedangkan pengaruh minoritas adalah proses di mana kelompok kecil mempengaruhi pandangan atau perilaku mayoritas melalui konsistensi dan keyakinan yang kuat, seringkali mendorong perubahan sosial atau norma. Contoh perubahan sikap dan pengaruh minoritas di mana saat Ananta memperkenalkan Pierre, seorang pria Indo-Prancis, Tania mulai merasakan perubahan dalam cara ia melihat relasinya. Juga perubahan dalam diri Tania mengenai muncul rasa cinta dalam Tania. Namun dia menyadari bahwa meskipun Pierre tampak ideal, kehadiran Ananta yang polos dan memiliki pengaruh yang lebih mendalam dan mengubah cara Tania dalam menghargai sebuah hubungan. Perubahan sikap yang signifikan yang ditunjukkan oleh Tania juga di mana karena peran seorang Ananta membantu Tania untuk lebih dekat dengan teman, terlebih dengan keluarganya yang dulunya Tania sangat anti dengan keluarganya dan sekarang mulai menunjukkan kedekatan-kedekatan yang lebih intens dengan keluarga, terutama dengan mamanya. Aspek yang terakhir ada 3, yaitu identitas diri, konsep diri, dan juga harga diri. Nah, identitas diri adalah pemahaman individu tentang siapa dirinya yang mencakup berbagai aspek seperti penampilan fisik, karakteristik sosial, kepribadian, dan latar belakang. Sedangkan konsep diri adalah pandangan dan penilaian individu tentang dirinya sendiri yang terbentuk melalui pengalaman hidup dan interaksi dengan lingkungan sosial. Nah, sedangkan harga diri merupakan evaluasi atau penilaian terhadap diri sendiri yang berasal dari interaksi individu dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, serta dari penghargaan, penerimaan, dan perlakuan orang lain yang diterima oleh individu. Contoh identitas dan konsep diri dan juga harga diri, di mana Tania mengekspresikan identitas dirinya melalui seni lukis yang menjadi sarana refleksi atas siapa dirinya. Nah, saat Ananta menghilang, Tania merasakan kehilangan yang mendalam yang membuatnya memahami pentingnya hubungan sejati dalam hubungan. Dukungan dan perhatian dari Ananta yang sebelumnya sering ia abaikan perlahan membantu Tania membangun kepercayaan diri dan lebih menghargai dirinya. Perubahan ini mendorong Tania untuk menemukan nilai dalam dirinya serta dalam hubungan yang tulus dengan orang lain. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai aspek-aspek psikologi sosial dan juga contoh-contoh yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.